Kalimantan Timur, sebuah provinsi di ujung timur Pulau Kalimantan, adalah rumah bagi kekayaan alam yang melimpah. Dengan luas wilayah mencapai 127.346 km persegi, provinsi ini memiliki lebih dari 10 juta hektar hutan yang menjadi paru-paru dunia. Keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur adalah salah satu yang terbaik di dunia, dihuni oleh spesies-spesies langka seperti orangutan, bekantan, dan beragam flora eksotis. Namun, di balik keindahan alamnya, Kalimantan Timur menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satunya adalah pembukaan lahan yang terus meningkat, baik untuk tambang batu bara, perkebunan kelapa sawit, maupun pembangunan infrastruktur. Data menunjukkan bahwa dalam 2 dekade terakhir, Kalimantan Timur kehilangan jutaan hektar hutan primer. Fenomena ini tak hanya mengancam keseimbangan ekosistem, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Di sisi lain, pembukaan lahan juga memunculkan dilema antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sumber daya alam memang menjadi tulang punggung perekonomian Kalimantan Timur. Tetapi apakah kemajuan tersebut sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan? Salah satu dampak positif dari pembukaan lahan adalah peningkatan aksesibilitas. Dengan adanya pemukiman baru, infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih dapat diperbaiki dan diperluas. Pembukaan lahan juga dapat menciptakan komunitas baru. Ini membuka peluang bagi interaksi sosial dan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti munculnya UMKM, toko, pasar, dan layanan masyarakat. Selain itu, pemukiman baru dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini akan meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan peluang bagi penduduk setempat. Tetapi, kita juga harus mempertimbangkan dampak negatif dari pembukaan lahan ini. Pembukaan lahan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, hilangnya habitat satwa, dan pencemaran adalah beberapa masalah yang dapat muncul. Kemudian, ada juga masalah sosial yang timbul, seperti pemukiman baru dapat menyebabkan konflik tanah, terutama jika lahan yang dibuka sebelumnya dihuni oleh komunitas lokal. Selain itu, seringkali pemukiman baru dibangun tanpa perencanaan yang matang, sehingga mengakibatkan infrastruktur yang tidak memadai dan juga pelayanan publik yang buruk. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai pembukaan lahan di Kalimantan Timur. Bagaimana masalah ini terjadi, apa dampaknya, dan solusi apa yang dapat kita lakukan bersama untuk menjaga kelestarian hutan Kalimantan Timur tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakatnya. Menghadapi masalah pengupasan lahan di Kalimantan Timur akibat pertambangan batu bara, kelapa sawit, dan pembangunan infrastruktur memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan juga berkelanjutan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, ada restorasi lahan, meliputi rehabilitasi hutan untuk mengembalikan fungsi ekosistem dan agroforestry untuk memelihara keanekaragaman hayati. Yang kedua, praktik pertambangan berkelanjutan, meliputi teknologi hijau seperti metode penambangan yang lebih ramah lingkungan dan pengelolaan limbah untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah yang efektif agar mengurangi polusi. Yang ketiga, ada pengaturan kebijakan, meliputi zonasi dan tata ruang, untuk menetapkan zonasi yang jelas sebelum melakukan pertambangan, perkebunan, dan juga membangun kawasan konservasi, dan kebijakan larangan. Pengaturan pembukaan lahan baru dengan ketat, terutama di kawasan hutan lindung.
Yang keempat, ada partisipasi masyarakat, meliputi keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan untuk memastikan keberlanjutannya, serta pendidikan dan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak negatif dari pengupasan lahan. Yang kelima, ada diversifikasi ekonomi, meliputi pengembangan sektor alternatif seperti pariwisata berkelanjutan dan pertanian organik, serta pelatihan keterampilan untuk mengembangkan keterampilan yang tidak bergantung pada industri ekstraktif. Yang keenam, ada monitoring dan evaluasi, meliputi sistem pemantauan untuk menilai dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dan perkebunan secara berkala, serta audit lingkungan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami ingin mewawancara Bapak mengenai pembangunan proyek ini, Pak. Sebelumnya, kalau boleh tahu, ini proyeknya untuk pembangunan apa ya, Pak? Rencana sih diperuntukkan perumahan. Perumahan, oke. Ini kira-kira pembangunannya berapa lama gitu, Pak? Aduh, saya nggak bisa pastikan waktunya ya. Mungkin sekitar untuk pematangan lahannya mungkin sekitar 1 bulan sampai 1 sampai 2 bulan lah. Untuk pematangan lahannya. Untuk pemerataan ini ya Pak, pemerataan lahan juga ya? Iya, pematangan istilahnya. Sekitar sini perumahan juga kan? Sementara ini saya tahunya sih perumahan warga saja, bukan seperti komplek perumahan pada umumnya. Berbeda dengan yang di sebelah sana kan ada perumahan memang geraha ya. Kalau ini nanti mau kayak dibikin perumahan atau kayak perumahan warga biasa, Pak? Kami belum tahu ke depannya, yang pasti ini tujuannya untuk perumahan. Entah perumahan pribadi warga atau mungkin komplek perumahan. Kesimpulannya, pembukaan lahan menjadi pemukiman, pertambangan batu bara, dan juga pembukaan lahan dapat memiliki dampak positif dan negatif. Penting bagi kita untuk mempertimbangkan kedua sisi ini dan memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan serta masyarakat di sekitarnya. Solusi untuk masalah pengupasan lahan di Kalimantan Timur memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif, dampak negatif diharapkan dapat diminimalkan, sementara manfaat ekonomi dan sosial dapat dimaksimalkan.